Jika Anda sedang berjuang dengan kadar gula darah yang tinggi atau bahkan sudah didiagnosis dengan diabetes, beberapa menit ke depan bisa menjadi salah satu yang paling penting untuk kesehatan Anda. Karena hari ini kita akan membahas 5 sayuran sederhana yang ternyata adalah senjata alami melawan gula darah tinggi. Bukan sekadar sayuran biasa, tapi sayuran yang didukung oleh penelitian ilmiah, direkomendasikan oleh para ahli kesehatan, dan sayangnya masih sering diabaikan oleh banyak penderita diabetes. Padahal, justru di dalam kesederhanaannya tersembunyi kekuatan besar yang bisa membantu tubuh kembali seimbang. Yang menarik, kita tidak sedang membicarakan superfood mahal dari luar negeri atau bahan langka yang sulit ditemukan. Semua sayuran ini tersedia di supermarket dekat rumah Anda, terjangkau, mudah diolah, dan bisa dimakan setiap hari. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan tahu sayuran apa saja yang wajib masuk ke piring Anda mulai dari hari ini. Untuk menstabilkan gula darah, mencegah lonjakan berbahaya, dan bahkan mengurangi ketergantungan pada obat-obatan tertentu. Dan ada satu kejutan besar. Sayuran di posisi nomor 1 memiliki kekuatan begitu dahsyat, sampai-sampai banyak perusahaan farmasi tentu tidak senang jika semua orang menyadari manfaatnya. Karena kekuatan alaminya bisa membuat tubuh Anda bekerja lebih baik tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi penting yang bisa membantu menjaga kesehatan Anda, dan Anda juga ikut mendukung penyebaran pengetahuan yang bisa mengubah hidup banyak orang. Sekarang mari kita mulai dari posisi kelima. Di sini kita menemukan sayuran yang sering dianggap hanya pelengkap di meja makan, padahal diam-diam menjadi salah satu senjata paling efektif untuk penderita diabetes. Saya berbicara tentang kacang panjang hijau atau buncis. Betul sekali, polong hijau sederhana ini adalah sekutu penting Anda dalam mengendalikan gula darah. Apa yang membuat buncis begitu istimewa? Rahasianya ada pada kandungan serat larutnya. Serat jenis ini bekerja seperti spons di dalam sistem pencernaan. Ia memperlambat proses pencernaan, menyerap sebagian karbohidrat, dan membuat gula dari makanan tidak langsung melonjak ke aliran darah. Hasilnya, kadar gula naik dengan lebih tenang dan terkendali, bukan meledak seperti ombak besar setelah makan. Untuk penderita diabetes atau orang dengan resistensi insulin, mekanisme sederhana ini bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Lebih dari itu, buncis juga kaya akan mineral penting bernama kromium. Mineral ini punya peran unik dalam metabolisme glukosa. Penelitian membuktikan bahwa kromium membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Artinya, insulin yang diproduksi pankreas akan bekerja lebih efisien membuka pintu sel agar glukosa bisa masuk dan dipakai sebagai energi. Jadi beban pada pankreas berkurang dan gula tidak dibiarkan beredar terlalu lama dalam darah. Dan yang luar biasa, Anda mendapatkan manfaat kromium ini bukan dari suplemen kimia, melainkan dari makanan segar alami yang sekaligus memberi nutrisi lain. Selain itu, buncis juga mengandung vitamin, asam folat, dan antioksidan yang melindungi pembuluh darah, serta mengurangi risiko komplikasi diabetes. Jadi ini bukan hanya makanan, melainkan paket lengkap yang bekerja di berbagai sisi tubuh Anda. Jika Anda ingin trik sederhana tapi efektif, cobalah makan satu porsi kecil buncis kukus sekitar 15 menit sebelum makan utama. Dengan cara ini, seratnya sudah mulai bekerja dan lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan secara signifikan. Hasilnya seringkali terlihat dalam hitungan hari. Grafik gula darah lebih rata, tubuh terasa lebih stabil, dan energi tidak cepat hilang. Dan kabar baiknya, buncis sangat mudah diolah. Bisa direbus, ditumis ringan dengan minyak zaitun dan bawang putih, atau ditambahkan ke dalam salad segar. Rasanya netral,
cocok dipadukan dengan berbagai menu dan tidak membutuhkan teknik masak rumit. Yang terpenting, ia memberi manfaat nyata tanpa efek samping yang merugikan, berbeda dengan banyak obat yang sering membebani hati dan ginjal. Itulah mengapa buncis layak disebut bukan sekadar sayuran pelengkap, tapi terapi alami di atas piring Anda. Dengan mengonsumsinya 3 hingga 4 kali seminggu, Anda sudah menanamkan kebiasaan kecil yang dapat memberikan perubahan besar dalam jangka panjang. Ingat, dalam konsistensi sederhana inilah letak kekuatan sejati. Di posisi keempat, kita menemukan sayuran yang sering dianggap terlalu sederhana, sehingga banyak orang meremehkannya. Padahal, di balik bentuknya yang biasa-biasa saja, zucchini atau oyong hijau adalah salah satu kunci alami untuk mengontrol gula darah. Sayuran ini hampir tidak pernah disebut-sebut sebagai superfood di majalah kesehatan atau media sosial. Namun, manfaatnya bagi penderita diabetes sangat besar dan nyata. Zucchini memiliki keunggulan unik, kadar gula dan karbohidratnya sangat rendah. Artinya, ketika Anda memakannya, ia tidak menyebabkan lonjakan glukosa yang tiba-tiba. Bahkan, indeks glikemiknya sangat kecil sehingga hampir tidak menambah beban pada pankreas. Dan yang lebih menarik, zucchini terdiri dari sekitar 90-95% air. Itu berarti selain menutrisi, ia juga membantu hidrasi tubuh, menjaga keseimbangan cairan, serta mendukung fungsi ginjal dan jantung. Namun jangan terkecoh dengan teksturnya yang ringan. Zucchini ternyata menyimpan senjata rahasia berupa pektin, sejenis serat larut yang bekerja di dalam usus seperti gel lembut. Ketika Anda mengonsumsi zucchini, pektin ini membungkus molekul gula dan kolesterol, sehingga proses penyerapannya menjadi lebih lambat. Hasilnya, lonjakan gula darah setelah makan bisa dikendalikan dengan lebih baik. Untuk orang dengan resistensi insulin, mekanisme sederhana ini bisa membuat kadar gula tetap stabil jauh lebih lama. Selain pektin, zucchini juga mengandung vitamin C, vitamin B, kalium, magnesium, mangan, serta antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin. Semua nutrisi ini bekerja secara sinergis. Vitamin C dan antioksidan melindungi sel dari stres oksidatif yang merupakan penyebab utama komplikasi diabetes seperti kerusakan pembuluh darah dan gangguan penglihatan. Kalium membantu mengatur tekanan darah, sesuatu yang sangat penting karena banyak penderita diabetes juga berisiko tinggi terhadap hipertensi. Dan magnesium dalam zucchini mendukung fungsi otot, menenangkan saraf, sekaligus membantu insulin bekerja lebih efektif. Ada satu manfaat besar zucchini yang sering dilupakan, sifat antiinflamasinya. Peradangan kronis adalah salah satu masalah terbesar pada penderita diabetes. Ia memperburuk resistensi insulin, merusak pembuluh darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, senyawa aktif dalam zucchini membantu menurunkan penanda peradangan dalam tubuh, termasuk protein C reaktif. Dengan kata lain, zucchini bukan hanya menstabilkan gula, tapi juga menyejukkan peradangan yang merusak tubuh dari dalam. Bagi Anda yang suka variasi dalam makanan, zucchini adalah bahan yang sangat fleksibel. Anda bisa memotongnya menjadi irisan tipis dan memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih. Anda juga bisa membuat spaghetti zucchini menggunakan alat pengupas sayuran sebagai pengganti mie, sehingga tetap bisa menikmati hidangan pasta tanpa khawatir gula darah naik. Atau tambahkan potongan zucchini ke dalam omelet, sup, atau tumisan sayuran lain. Bahkan dimakan mentah dalam salad segar dengan perasan lemon dan taburan kacang juga sudah cukup memberi manfaat. Bayangkan, hanya dengan menambahkan zucchini ke dalam menu 2-3 kali dalam seminggu, Anda bisa membantu tubuh mengendalikan kadar gula, menenangkan peradangan, sekaligus memberi dukungan besar pada sistem pencernaan. Dan kabar baiknya, sayuran ini murah, mudah didapat, serta hampir tidak punya kontraindikasi. Tidak ada efek samping, tidak ada beban pada hati atau ginjal, hanya kebaikan alami yang bekerja tenang dari dalam tubuh Anda. Jadi jangan lagi memandang zucchini sebagai sayuran biasa yang tidak penting.
Anggaplah ia sebagai sekutu diam-diam Anda dalam perang melawan gula darah tinggi. Dengan sifatnya yang ringan, rendah kalori, rendah karbohidrat, namun tinggi manfaat, zucchini bisa menjadi pondasi kuat dari strategi anti diabetes yang alami, aman, dan berkelanjutan. Di posisi ketiga, kita punya sayuran yang warnanya saja sudah memberi tanda betapa kuatnya manfaat yang terkandung di dalamnya, yaitu kol ungu atau kubis merah. Jangan tertipu dengan tampilannya yang hanya terlihat seperti hiasan salad. Faktanya, kol ungu adalah benteng pelindung alami bagi tubuh, terutama bagi penderita diabetes yang ingin melindungi pankreas, pembuluh darah, dan bahkan penglihatan mereka dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Rahasia utama dari kol ungu terletak pada warnanya yang mencolok. Pigmen ungu kemerahan yang cantik itu berasal dari antosianin, sejenis antioksidan kuat yang sudah terbukti secara ilmiah mampu melawan stres oksidatif. Bagi penderita diabetes, stres oksidatif adalah musuh besar. Ia merusak saraf, mempercepat penuaan pembuluh darah, memperburuk retinopati, dan meningkatkan risiko komplikasi serius. Setiap kali Anda menyantap kol ungu, tubuh Anda sebenarnya sedang membangun perisai antioksidan yang melindungi organ-organ penting dari serangan ini. Namun manfaat kol ungu tidak berhenti di sana. Ia juga kaya akan serat tidak larut yang bekerja langsung di sistem pencernaan untuk memperlambat proses pemecahan dan penyerapan karbohidrat. Artinya, lonjakan gula darah setelah makan dapat ditekan, membuat kurva gula tetap stabil. Serat ini juga berperan sebagai makanan untuk bakteri baik di usus. Dan kita tahu, mikrobioma usus yang sehat adalah salah satu kunci untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga metabolisme tetap seimbang. Selain antosianin dan serat, kol ungu juga menyumbang vitamin C, vitamin K, vitamin B6, serta mineral penting seperti kalium dan mangan. Bahkan ada sedikit kandungan kromium, mineral yang membantu insulin bekerja lebih efektif. Semua zat gizi ini menjadikan kol ungu bukan hanya sayuran rendah kalori, tetapi juga paket lengkap yang menopang kesehatan jangka panjang penderita diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kol ungu memiliki kadar C reaktif protein yang lebih rendah, sebuah penanda peradangan dalam tubuh. Semakin rendah peradangan, semakin terlindungi sel dan pembuluh darah dari kerusakan akibat lonjakan gula darah. Dengan kata lain, kol ungu bekerja di dua sisi sekaligus, menstabilkan kadar gula sekaligus meredakan peradangan yang diam-diam merusak tubuh. Dan kabar baiknya, kol ungu bisa diolah dengan berbagai cara lezat. Anda bisa menambahkannya mentah dalam salad dengan sedikit perasan jeruk lemon dan minyak zaitun yang menjadikan warnanya semakin segar sekaligus meningkatkan penyerapan vitamin. Atau bisa ditumis cepat dengan bawang putih dan cuka apel untuk rasa gurih asam yang seimbang. Bahkan dibuat menjadi sauerkraut atau asinan kubis justru membuat manfaatnya semakin besar, karena proses fermentasi menambah probiotik yang mendukung kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh. Jadi, setiap kali Anda melihat kol ungu di pasar, jangan menganggapnya hanya sebagai dekorasi piring. Anggaplah ia sebagai alat terapi alami yang membantu tubuh melawan komplikasi diabetes, menjaga gula darah tetap stabil, serta memperkuat pertahanan tubuh dari dalam. Dengan mengonsumsi kol ungu beberapa kali seminggu, Anda sedang memberi tubuh Anda tameng kuat untuk menghadapi tantangan gula darah tinggi setiap hari. Di posisi kedua ada sayuran yang sering terlihat biasa saja, bahkan sering diremehkan karena tampilannya putih polos, yaitu kembang kol. Jangan salah, di balik bentuknya yang sederhana, kembang kol adalah salah satu senjata alami paling ampuh untuk membantu penderita diabetes mengendalikan gula darah. Rahasia utama kembang kol ada pada kandungan sulforafan, sebuah fitonutrien yang oleh para peneliti disebut sebagai tombol riset metabolisme. Sulforafan bekerja dengan cara mengaktifkan enzim pelindung di dalam sel hati, pankreas, dan pembuluh darah. Efeknya sangat luas,
membantu tubuh mengolah gula darah lebih baik, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menekan peradangan senyap yang seringkali menjadi akar dari komplikasi diabetes, seperti kerusakan pembuluh darah, gangguan saraf, dan masalah ginjal. Penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang rutin mengonsumsi kembang kol atau sayuran lain dari keluarga Cruciferous mengalami penurunan kadar gula darah puasa dan perbaikan fungsi hati. Artinya, bukan hanya membantu menurunkan gula untuk sesaat, tapi juga bekerja jangka panjang, memperbaiki cara tubuh memproses glukosa. Selain sulforapan, kembang kol juga kaya akan vitamin C, vitamin K, kolin, dan serat. Serat di dalamnya membantu memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga gula darah tidak melonjak tiba-tiba setelah makan. Kolin mendukung fungsi otak dan hati, sementara vitamin C dan K memperkuat sistem kekebalan dan kesehatan tulang. Dengan kata lain, satu porsi kembang kol bukan hanya mendukung pengendalian gula darah, tapi juga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Yang membuat kembang kol semakin istimewa adalah sifatnya yang sangat fleksibel di dapur. Ia bisa dijadikan nasi rendah karbohidrat, mashed potato versi sehat, sup kental, hingga dasar pizza rendah karbo. Dengan sedikit kreativitas, Anda bisa menikmati kembang kol dengan berbagai cara tanpa merasa sedang berdiet. Namun, ada satu hal penting, cara memasaknya. Jangan merebus kembang kol terlalu lama karena panas berlebih bisa merusak sulforapan. Cara terbaik adalah mengukus sebentar, memanggang dengan sedikit minyak zaitun atau menumis ringan bersama bawang putih. Tambahkan perasan lemon atau sedikit kunyit dan manfaat antiinflamasi serta antioksidannya akan semakin kuat. Dengan semua keunggulannya, kembang kol layak disebut sebagai pahlawan putih di meja makan penderita diabetes. Ia bekerja diam-diam tanpa sensasi berlebihan, tapi memberikan perlindungan jangka panjang. Mengonsumsi kembang kol beberapa kali seminggu dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menurunkan risiko komplikasi, dan bahkan mendukung penurunan berat badan karena rendah kalori dan tinggi serat. Jadi, lain kali ketika Anda melihat kembang kol di pasar, jangan remehkan bentuknya yang sederhana. Ambil, masukkan ke keranjang dan olah di rumah, karena setiap suapan kembang kol adalah langkah nyata untuk menguatkan metabolisme, menjaga gula darah tetap terkendali, dan memberikan tubuh kesempatan untuk pulih dari dalam. Dan akhirnya, di posisi pertama dalam daftar sayuran terbaik untuk menurunkan gula darah ada bayam. Jangan anggap remeh, daun hijau sederhana ini adalah salah satu rahasia terbesar alam dalam membantu penderita diabetes mendapatkan kembali kendali atas gula darah mereka. Bayam kaya akan magnesium, mineral penting yang berperan langsung dalam mengaktifkan insulin. Tanpa cukup magnesium, insulin kesulitan membuka pintu sel agar glukosa bisa masuk. Hasilnya, gula darah tetap beredar di aliran darah dan merusak organ. Dengan menambahkan bayam ke dalam menu harian, Anda membantu tubuh menggunakan insulin lebih efektif, sehingga gula darah bisa lebih cepat terserap ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Selain itu, bayam juga penuh dengan antioksidan kuat seperti lutein, zeaxanthin, quercetin, vitamin C, dan vitamin E. Semua senyawa ini bekerja sebagai pelindung di tingkat sel, melawan stres oksidatif yang sering mempercepat kerusakan pembuluh darah, saraf, ginjal, bahkan mata pada penderita diabetes. Dengan kata lain, setiap porsi bayam tidak hanya menjaga gula tetap stabil, tapi juga melindungi tubuh dari komplikasi jangka panjang. Yang lebih mengejutkan, bayam mengandung nitrat alami yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Senyawa ini melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, menurunkan tekanan darah, dan memastikan glukosa serta oksigen mencapai otot dan jaringan dengan lebih lancar. Bagi penderita diabetes yang sering mengalami gangguan sirkulasi, manfaat ini sangatlah berharga. Tidak berhenti di situ. Bayam juga menyediakan asam alfa-lipoat dan klorofil, senyawa yang menurut penelitian dapat membantu meregenerasi sel beta pankreas
yaitu sel yang bertugas memproduksi insulin. Artinya bayam bukan hanya mendukung insulin bekerja lebih baik, tapi juga berpotensi membantu tubuh memulihkan sebagian kapasitas alami dalam mengatur gula darah. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu makan bayam dalam jumlah besar untuk merasakan manfaatnya. Satu genggam bayam segar setiap hari sudah cukup. Anda bisa mencampurnya ke dalam smoothie pagi, menumisnya sebentar dengan bawang putih dan minyak zaitun, menambahkannya ke dalam sup, atau bahkan memakannya segar dalam salad. Rasa bayam yang lembut membuatnya mudah dipadukan dengan berbagai makanan tanpa terasa berlebihan. Bayam adalah simbol kekuatan hijau yang tenang. Ia tidak menjanjikan hasil instan, tapi dengan konsumsi rutin, ia membangun dasar kesehatan yang kokoh, menstabilkan gula darah, memperbaiki aliran darah, melindungi organ vital, dan bahkan mendukung energi serta suasana hati yang lebih baik. Jika Anda ingin benar-benar serius mengendalikan gula darah, jadikan bayam sebagai teman setia di piring Anda. Karena di balik kesederhanaannya, bayam menyimpan kekuatan besar yang bisa membantu Anda hidup lebih sehat, lebih stabil, dan lebih bebas dari risiko komplikasi diabetes. Sekarang mari kita simpulkan. Kita baru saja membahas 5 sayuran sederhana, namun luar biasa, yang terbukti secara ilmiah mampu membantu penderita diabetes menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah. Dimulai dari buncis hijau, yang bekerja sebagai peredam lonjakan gula setelah makan berkat kandungan serat larut dan mineral kromium yang meningkatkan sensitivitas insulin. Lalu, ada kembang kol, si putih sederhana yang menyimpan senyawa sulforapan, pelindung metabolisme yang mampu mengurangi peradangan dan membantu tubuh merespons insulin dengan lebih baik. Di posisi ketiga ada kubis ungu, penuh antosianin yang bertindak sebagai tameng antioksidan, menjaga pankreas, pembuluh darah, saraf, dan mata dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Di urutan keempat kita menemukan zucchini, rendah kalori dan rendah karbohidrat, namun kaya pektin yang bekerja seperti gel alami untuk memperlambat penyerapan glukosa sekaligus menenangkan peradangan di usus. Dan akhirnya, juara kita adalah bayam, sumber magnesium, antioksidan, dan nitrat alami yang tidak hanya menurunkan gula darah, tapi juga memperbaiki sirkulasi, melindungi organ vital, bahkan mendukung regenerasi sel beta pankreas. Kelima sayuran ini bukan superfood mahal dari luar negeri. Mereka ada di pasar, ada di dapur Anda, terjangkau, mudah dimasukkan dalam menu sehari-hari, dan yang terpenting, mereka benar-benar bekerja. Dengan memasukkan buncis hijau, kembang kol, kubis ungu, zucchini, dan bayam secara rutin, Anda memberi tubuh kesempatan untuk kembali seimbang, mengurangi risiko komplikasi, dan hidup lebih sehat tanpa harus bergantung hanya pada obat-obatan. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil namun konsisten. Tambahkan sayuran ini ke dalam piring Anda beberapa kali dalam seminggu. Jadikan mereka bagian dari gaya hidup Anda dan lihat bagaimana tubuh Anda mulai merespons dengan energi lebih stabil, gula darah lebih terkendali, dan perasaan lebih ringan setiap hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka sekarang juga dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini karena kami masih akan membagikan banyak informasi penting yang bisa membantu Anda mengendalikan diabetes secara alami. Bagikan juga video ini kepada keluarga atau teman yang sedang berjuang melawan gula darah tinggi agar mereka tahu bahwa solusi sebenarnya ada di alam, mudah dijangkau, dan bisa mulai dilakukan hari ini juga.